Hai Healthies, bertemu lagi dengan saya Udin Ramantio di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai osteoporosis karena bertepatan untuk memperingati Hari Osteoporosis Sedunia. Bersama dengan narasumber sudah ada di samping saya, yaitu dari Pengurus Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PBP Rosi dan Ketua 1 Perwatusi atau Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia dengan Dr. Ade Tobing. Halo, selamat pagi Halo, Dr. Ade. selamat pagi, Aldi. Bagaimana kabarnya dok? Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah ya bisa Ya, hadir. Terima kasih dok sudah mau ya, meluangkan waktunya di episode Kemenkes kali ini dok. ya, Baik dok, kita kan hari ini ngomongin soal osteoporosis nih. ya. Mungkin sobat healthies itu udah cukup familiar ya dengan kata osteoporosis ya, pasti identik dengan penyakit orang tua. Tapi Keropos tulang, iya, disebut ya. tapi kita mungkin boleh mengetahui lebih dalam lagi dok mengenai osteoporosis ini sebenarnya penyakit seperti apa dan kondisinya seperti apa dok? Ya, kalau di Indonesia disebut dengan keropos tulang, Mm-mm. tapi memang nama kerennya adalah osteoporosis, di mana itu suatu penyakit metabolisme pada tulang. Jadi penyakitnya itu pada tulang, dan Mm-mm. tulang itu menjadi tipis, rapuh, dan berisiko patah. Jadi untuk itu harus ada beberapa pencegahan. Terutama di kompetensi saya, pencegahannya itu adalah dengan latihan fisik. Bisa juga dari kehidupan sehari-hari, nutrisinya harus lebih diperhatikan. Menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih Ya, dalam tentang pencegahan-pencegahannya dokter, terutama betul. dari latihan fisik dan juga nutrisi. Tapi kalau kita boleh mengetahui lebih dalam lagi nih dok ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu mengalami osteoporosis? Ya, jadi sebenarnya pintu masuk ke osteoporosis ini banyak. Mm-mm. Jadi kita bisa melihat dari faktor risiko dulu yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Mm. Yang tidak bisa dirubah itu adalah misalnya saya perempuan tidak bisa dirubah menjadi laki-laki. Benar ya? Mm. Jadi karena faktor lebih banyak di perempuan daripada laki-laki, tentunya ini menjadi momen penting juga untuk wanita. Nah, kemudian ada juga yang tidak bisa dirubah nih, umur, karena umur itu akan pasti bertambah, ya kan? Jadi itu kesulitannya, sehingga memang harus pencegahannya dari dini, dari awal. Nah, selain itu yang bisa dirubah adalah orang yang mager, orang Mm. malas bergerak, harus kita rubah untuk mau bergerak. Mm. Demikian juga nutrisinya, fast food itu tidak pilihan, tetapi orang banyak melakukannya. Sehingga faktor risiko yang paling banyak adalah orang kurang makan kalsiumnya. Dari Mm. makanannya itu susunannya tidak ada kalsium. Karena bahan tulang itu sendiri adalah kalsium. Mm. Demikian juga vitamin D. Itulah bahan-bahan yang penting sekali untuk kesehatan tulang. Mm. Jadi kurang aktivitas fisik atau latihan fisik, kurangnya kalsium, kurangnya vitamin D itu bisa dirubah, yang bisa dirubah. Atau minum alkohol, yang rajin merokok. Nah, itu harus dikurangi kalau bisa di stop. Sehingga faktor risiko ini lebih banyak dikurangin, gitu kira-kira. Mm. Itulah faktor risiko yang dapat dirubah dan tak dapat dirubah. Oke, kalau gitu yang paling beresiko untuk mengalami osteoporosis ini tadi dok ya wanita Wanita, dan usia juga usia lanjut, lanjut. ya, yang Kenapa paling. wanita dok? Ya, jadi wanita itu mempunyai siklus haid namanya. Mm-mm. Jadi ketika dia sampai di usia umumnya 50 tahun, eh, siklus itu akan berubah. Estrogennya berkurang, sehingga tulang itu memang sangat dipengaruhi oleh hormon tersebut, estrogen Mm. ini. Tulang itu hidup seperti rambut kita, panjang, kita gunting, kan berarti dia hidup. Kuku kita, di dalam tulang juga demikian, dirusak oleh sel osteoklas namanya, kemudian dibentuk lagi tulang itu oleh osteoblas, baru dipadatkan. Begitulah siklusnya terus-menerus, sehingga pada saat menopause, rusak dan membentuk, waktu saat membentuk dan dipadatkan itu sangat lemah. Karena apa? Tidak ada hormon estrogen tadi. Nah, itulah makanya pada faktor risiko yang paling banyak itu pada perempuan
usia lanjut. Gitu kira-kira karena ada peran hormonal tadi. Tapi bukan berarti yang laki-laki nggak beresiko juga dok ya mengalami osteoporosis dok? Iya, bisa. Jadi siapapun bisa. Makanya saya bilang pintunya banyak. Orang yang belum tua tapi minum alkohol, merokok, pola hidupnya, tidurnya tidak baik. Nah, itu pasti bisa menyebabkan osteoporosis juga ya. Apalagi mager kan kalau orang yang minum alkohol itu kan orangnya mager gitu, teler gitu ya. Nah, orang harus bergerak. Itu prinsipnya. Oke, baik. Nah, gejala-gejala yang atau tanda-tanda awal nih yang biasa dirasakan oleh orang yang mengalami osteoporosis itu apa aja dok? Ya, ini masalahnya. Bahwa penyakit osteoporosis ini atau keropos tulang ini silent disease. Penyakit yang orang tidak tahu tiba-tiba patah. Ini masalahnya. Jadi harus berhati-hati ketika punya faktor risiko tadi itu. Misalnya satu lagi yang belum mungkin saya sebutkan tadi, keturunan daripada orang yang pernah patah, mamanya pernah patah karena osteoporosis tadi. Nah itu kan sangat membuat osteoporosis itu menjadi lebih nyata lagi. Jadi memang perlu sekali pemberian pengetahuan terhadap hal ini. Jadi setelah itu kita perlu manajemen ya terhadap pengelolaan supaya tidak terjadi patah tulang. Oke, baik. Nah biasanya kalau orang tua nih dok ya, kan kebetulan saya punya Pak Ade Bude yang juga udah banyak yang lansia dok ya. Itu banyak dari mereka yang benar-benar dihati-hati banget supaya jangan sampai jatuh. Karena jatuh di kamar mandi itu sering terjadi dan itu pernah dok terjadi sama Bude saya dan itu patah dok. Sangat sering terjadi. Jadi patah itu yang paling kita takutkan. Untuk itu memang udah mesti ada latihan penguatan di sana, ototnya sama tulangnya gitu. Oke, baik. Nah ini kita kali ini kan kita fokus pada pencegahan dulu dok. Oke. Dari awalnya berarti kita menjaga tulang kita supaya tetap kokoh dan kuat ya. Yang tadi bisa dikendalikan ya dok ya. Betul. Itu dari mana aja dok? Apa yang harus kita lakukan dok? Ya, kalau di kami Perosi atau Perwatusi, kita punya statement ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang primer ini bagaimana dia supaya tulangnya itu tetap padat, tidak sampai ke osteopenia atau osteoporosis. Jadi anak-anak harus bergerak semaksimal mungkin, melompat jangan dilarang ya Eyang. Kemudian berlari jangan dilarang juga kalau dia sehat ya. Nah kemudian ada supaya dia tidak kena pada osteoporosis. Nah kemudian ada pencegahan sekunder. Ini bagi orang-orang yang sudah menopause di atas 50 tahun. Biasanya cut off-nya 50 walaupun sekarang ada lebih muda, ada yang lebih tua dari 50 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi patah tulang. Jadi dia sudah keropos pun jangan patah tulang seperti tadi terjatuh ya. Nah, orang ini memang harus diberikan latihan-latihan khusus spesifik di sana sehingga tidak terjadi patah tulang. Nah, bagaimana yang tersier? Jadi pencegahan tersier itu adalah orang yang sudah pernah patah tulang supaya tidak patah tulang berulang. Karena di dalam kepustakaan disebutkan bahwa patah tulang berulang itu sering terjadi pada orang yang sudah pernah patah, kemudian patah berulang pada tahun berikutnya pada tulang yang sama, bisa juga pada tidak tulang yang sama. Jadi pencegahan primer, sekunder, tersier inilah yang selalu kita gaungkan bahwa anak-anak dan remaja perlu berlatih bergerak, tidak mager dengan gadgetnya gitu ya. Kemudian orang-orang dewasa muda duduk-duduk, ngopi-ngopi, kemudian ya ngopi bolehlah ya, tapi kalau sambil minum alkohol, merokok itu juga tidak diperkenankan supaya tidak jatuh kepada sudah osteoporosis, patah lagi, jadi repot ya. Repotnya bukan dirinya saja, keluarga juga, duitnya juga, dan pemerintah juga ya, gitu kira-kira. Jadi ada primer, sekunder, tersier. Oh, berarti langkah pencegahannya itu memang dimulai dari usia yang benar-benar muda. Lebih muda, iya, dari anak-anak, remaja. Makanya di Perwatusi, Perosi, kita sudah menciptakan
osteodance namanya. Mm-mm. Jadi bergerak luas dengan dinamika yang tinggi sehingga dia mempunyai impact kepada tulangnya, ototnya, dan tulangnya bisa padat. Mm-mm. Ya, padat dan kuat. Jadi kalau padat saja tentu bisa retes, tetapi kalau padat dan kuat pasti utuh tulangnya. Kenapa dari starter dari anak-anak dan remaja, Dok? Apakah dengan lompat-lompat tadi atau lari-lari yang dilarang seperti itu, banyak bergerak lah ya, Mm-mm. itu mempengaruhi bagaimana dia punya kekuatan tulang yang bisa tahan dalam waktu yang sangat panjang, Dok? Iya, jadi disebutkan itu adalah rangsang mekanis yang Ya. memang harus kita lakukan. Kita ketahui bahwa otot melekat pada tulang. Mm-mm. Ya, otot melekat pada tulang. Ketika otot kita gerakkan seperti gerakan-gerakan yang sederhana ini, Mm-mm. maka tulang di daerah sini juga terangsang mekanis dan dia bisa menjadi kuat dan padat. Apalagi kalau kita menggunakan beban luar. Ya, misalnya dumbbell, Mm-mm. karet, itu bisa membuat tulang itu menjadi padat dan kuat. Memang harus diberi rangsang mekanis di sana. Gitu. Jadi tidak sekedar hanya duduk-duduk, tidak ada rangsang mekanisnya, hanya duduk aja. Dan itu yang memang tidak diperbolehkan, mager itu ya. Lebih dari 5 jam tentu ada pengaruhnya kepada jantung paru termasuk tulang. Jadi sebaiknya memang mau bergerak, tapi bergeraknya kalau bisa dalam porsi latihan. Ya. Gitu kira-kira. Berarti memang pencegahan osteoporosis itu seperti konsepnya investasi, Dok ya? Ya, Ya, menabung investasi. tulang Iya, istilahnya juga ya. kita menginvestasikan badan kita, tulang kita, supaya Betul. di kemudian hari saat kita udah masuk ke usia lanjut nih, bisa lebih tahan ya. Iya, Karena, lebih padat. Jadi kalau puncak masa tulang Mm-mm. itu adalah di akhir 20 tahun dan di awal 30 tahun. Jadi tulang itu makin kuat, makin padat. Kan kita lari-lari nih SD, SMP, SMA. SMA udah mulai turun tuh. Kemudian mahasiswa belajar melulu. Nah, itu akan turun setelah 30 tahun awal, dia akan turun padatnya dan kekuatan tulang. Karena misalnya kita mahasiswa, apalagi bekerja, duduk di meja aja ya. Beda kalau pekerjanya itu memang dia jadi instruktur, beda dong ya. Nah, ini kalau pekerja kantoran, dia pasti duduknya lebih banyak tuh. Nah, itu akan turun tulangnya. Jadi, puncak masa tulang itu terbentuk di akhir 20 dan di awal 30. 31, 32, mulailah dia menurun kepadatannya dan juga kekuatannya. Jadi, memang mesti waspada dari anak-anak tadi. Harus ada investasi itu. Ketika puncak masa tulang itu memang benar-benar di puncaknya, kan ada yang karena malas-malas, remajanya juga duduk-duduk, nonton-nonton saja. Ini di puncaknya di sini. Jadi ketika nanti memang harus turun setelah 30 tahun, ini turunnya di atas, yang ini tetap di bawah. Nah, apalagi setelah mati haid atau menopause, ini turunnya drastis. Ini lebih jauh lagi. Nah, jadi memang dikejar sejak dari anak-anak, bahkan dari kandungan, ya. Jadi orang tuanya harus minum kalsium, kan biasa di puskesmas. Kalau lansia, kalau ibu hamil pasti diberikan zat besi, kemudian kalek biasanya diberikan kalsium. Jadi memang sejak dari kandungan dan anak-anak kita pegang. Jadi kan harus bergerak anak-anak, melompat, berlari, itu sangat sehat untuk memadatkan tulangnya. Oke, baik. Berarti memang dari usia yang sangat muda nih Muda, ya Lutfis anak-anak ya. lah kita sebutkan tadi ya. Anak-anak remaja atau mungkin sekarang yang udah dewasa muda nih, tapi mungkin sering-sering kurang bergerak gitu karena Kurang bergerak. kebanyakan kerja gitu misalkan ya. Kebanyakan kerja, kebanyakan apa itu ya? Nonton ya, Nonton. Iya. atau main game gitu kan. Benar. Mungkin mulai sekarang ya diperbanyak nih olahraganya, Dok ya. Iya. Nah, selain melalui latihan fisik nih, Dok ya, juga lewat nutrisi. Tadi dokter selalu mention namanya kalsium. Yes. Nah, kalau kita ngomongin kalsium, Dok, biasanya itu pasti akan pikiran langsung ke susu. Karena susu banyak kalsium kan. Iya. Tapi sebenarnya sumber nutrisi seperti apa yang baik untuk tulang kita, terutama dari kalsium? Apakah hanya susu aja? Kalaupun susu yang kayak gimana nih yang bagus untuk kalsium untuk tulang kita? Jadi sebenarnya susu itu memang gampang diperoleh ya, tinggal seduh. Tapi banyak sumber kalsium itu. Di Indonesia itu paling gampang lah didapat. Makanan-makanan kita ternyata penuh kalsium. Ikan, kita memang kaya akan laut.
dan banyak ikan. Iya. Ikan itu satu bahan yang memang kalsiumnya tinggi. Demikian juga seperti sayuran hijau, kita punya banyak banget. Seperti brokoli misalnya ya. Terus kemudian kacang-kacangan itu juga sangat mempunyai nilai kalsium yang baik ya tinggi. Kemudian tahu, tempe ada di Indonesia, coba di luar negeri ada tapi Ada. mahal gitu ya. Nah, Impornya dari sini soalnya. ya. Jadi memang sumber kalsium banyak dan dibutuhkan tentunya per anak-anak berbeda dengan lansia, dengan remaja beda. Hanya memang remaja memang mirip dengan lansia karena dia disitulah masa pubernya sehingga dia membutuhkan 1000 sampai 1200 gram daripada si kalsium ini. Artinya kalau kita minum susu dengan tinggi kalsium untuk yang lansia ataupun dewasa itu mungkin sampai harus 2 gelas yang kaya akan kalsiumnya. Kan ada susu yang tidak semua kaya kalsiumnya, yang ada yang mengkomplain dia kaya akan kalsium, itu bisa kita makan 2 kali. Tapi kan enggak harus dari susu saja dong. Kita kan punya makanan sehari-hari yang saya bilang kaya akan kalsium tadi. Jadi kalsium itu memang bahan tulang. Jadi memang dialah salah satunya yang berperan untuk memadatkan tulang tersebut. Jadi tulangnya bisa sehat. Walaupun ada zat-zat lain seperti fluor dan lain-lain. Tetapi kalsium memang lebih diutamakan. Begitu. Oke, baik. Berarti kalsium itu sumbernya tuh macam-macam ya. Tadi ada Macam-macam. tempe, Iya. ikan-ikanan, ya kan, Kacang-kacangan, kacang-kacangan, iya. ya kan, Sayuran hijau. sayuran hijau, Betul. dan kita semua punya di Indonesia. Ada di Indonesia, Iya, benar. itu dia ya. Jadi Iya. kita bisa manfaatkan nih sumber-sumber makanan yang memang sudah kita miliki nih. Nah, tapi mungkin karena kita langkah pencegahannya kan dari usia yang dini banget nih, Dok, ya, anak-anak, remaja, kemudian dewasa muda, sampai nanti akhirnya di lansia. Nah, mungkin boleh lebih detail lagi, Dok, ya. Porsi untuk sumber nutrisi kalsium nih untuk masing-masing usia nih baiknya bagaimana, Dok, untuk mengukurnya nih? Ya, itu berbeda tadi saya sebutkan ya. Jadi remaja sebenarnya mirip dengan lansia Ya. karena kebutuhannya dia tumbuh kan. Kalau lansia memang udah nggak ada produksinya gitu. Artinya dia sudah mulai malas makan dan lain-lain. Jadi disetarakan 1000 sampai 1200 mg. 1600 mg itu bisa dari 1 gelas susu itu dengan yang komplain tadi orang dari perusahaan itu mengkomplain bahwa 1 gelas susunya itu kira-kira 600 ya gitu. Jadi memang dibutuhkan 1200, 1000 sampai 1200. Kemudian untuk dewasa 1000 saja cukup. Ya dari segala makanan itu ditambah-tambah gitu loh. Misalnya bayam nih 100 gram satu gini ya bayam. Nah itu sangat baik untuk kalsiumnya juga. Jadi kalsiumnya itu untuk 100 gram ini bisa misalnya dengan 1 porsi itu sampai 200-an miligram dari kalsium. Jadi kan nggak mungkin kita pagi bayam, siang bayam, enggak juga kan. Tetapi kita bisa dapatkan dari yang lain, ikan teri, ikan yang bertulang itu bagus sekali untuk kalsium. Oh, ikan teri. Iya. Sekecil gitu. Tapi iya, ikan teri, nah ini masalahnya juga. Jadi kalau ikan teri yang kering itu memang mengandung garam banyak. Jadi kita lebih menganjurkan ikan teri basah. Diapain? Dipepes. Jadi tulangnya semua kita makan. Sarden misalnya ya. Nah itu memang penting. Bagus sekali untuk tulang kita. Hanya saja gini, Audi. Bahwa kalau kalsium kita makan, tapi kita tidak terpapar dengan vitamin D, kasihan kalsiumnya hanya beredar di darah saja dia. Tidak sampai ke dalam tulang. Justru itu ada tambahan vitamin D. Vitamin D ini sangat dibutuhkan. Semasa COVID orang semua disuruh berjemur, benar nggak? Siang bolong disuruh jam 12, kasihan lah ya. Jadi nggak perlu sampai jam 12 siang. Jadi jam 9, jam 10 itu sudah terpapar dari vitamin D yang baik. Cukup 15 menit bagi orang yang kulitnya putih. Seperti kamu kan, Audi, putih ya. Kalau yang agak hitam kayak saya itu 20 menit lebih banyak daripada yang putih. Jadi
kalsium itu akan masuk ke dalam tulang ketika dilengkapi dengan vitamin D. Oke. Dia tadinya kan, misalnya nih kita makan kalsium nih dari tahu tempe, katakanlah susu atau apalah, keju juga turunan susu ya. Nah, masuk nih ke dalam saluran pencernaan. Ternyata bukan saluran pencernaan, dia pergi ke sirkulasi. Kemudian pergi dia ke liver, pergi ke ginjal, baru sampai ke tulang. Siklus itu jauh banget, ya kan? Nah, jadi untuk itu memang butuh setiap hari kalsium maupun vitamin D. Beda lagi, sumber kalsium yang paling luar biasa yang Tuhan ciptakan dari matahari. Jadi jangan takut berjemur, terutama jam 9, jam 10 is okay, 15 menit, 20 menit is okay. Sambil ya ngapain di luar, ngobrol juga boleh, atau tanam tanaman, itu bagus sekali untuk vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu ada di kulit kita. Ketika ada sinar matahari, dia diaktifkan. Oke, itulah tadi, masuk lagi ke sirkulasi, masuk ke liver, masuk ke ginjal, baru masuk ke dalam tulang. Sirkulasinya panjang, sehingga memang dibutuhkan setiap hari kalsium vitamin D. Kalau dapat vitamin D ya dok dari sinar matahari, tapi kita juga sambil olahraga gitu, oke nggak sih dok? Wah, itu lengkap. Oh, iya soalnya saya kayak gitu. Iya. Tapi kan bahkan sekarang jam 8 aja juga udah lumayan. Ya, ini ya, sekarang ini saat-saatnya Karena kan, memang panas banget. iya, subuhnya kan jam 4, jadi kayak paginya tuh kayak maju banget Jam gitu 6 kan. udah terang banget Iya, ya. Jam 5 kemarin saya mau ke Senayan, itu udah terang banget Udah ini jam terang. 5, bener-bener. Iya, makanya kan. Nah itu kalau misalkan kan orang kalau berjemur tuh kan biasa kan sambil duduk ya kan, kemudian kan mungkin baju ya kan kalau yang di halaman gitu kan baju kan dibuka supaya dapat tuh banyak kan. Cuma kan kalau kita yang lagi lari pagi gitu kan, ya kita kan pakai baju jadi cuma dapat segini doang nih di muka sama di tangan gitu. Itu juga nggak apa-apa dok, nggak perlu kan. Durasinya mesti 10 menit nggak sih? Atau 15 menit? 15 menit, jangan dikurangin dong. Ya, 15 menit minimal ya, kalau bisa kita terpapar sinar matahari itu. Kalau ibu-ibu yang mempunyai pakai jilbab misalnya, bolehlah di belakang rumah, ya kan? Di rumahnya sendiri kalau memang ada jendela, di sana paparkan punggungnya. Ini dipakai baju, ini punggung tuh bagus sekali karena dia lebih lebar. Areanya lebih lebar. Nah, kalau udah terpapar, itu pasti vitamin D-nya aktif yang di kulit-kulit tadi. Sehingga dia bisa membuat kalsium itu masuk dari darah ke tulang. Tapi dengan siklus tadi ya, yang saya sebutkan itu. Jadi memang ada trik-triknya supaya kita bisa terbebas dari osteoporosis ini. Jadi pencegahannya tadi kalsium, bisa vitamin D, dan vitamin D ini sudah diciptakan oleh Tuhan, kenapa kita tidak manfaatkan gitu sih. Baik, berarti asupan kalsium ini akan lebih lengkap dan akan lebih aktif dalam tubuh kita kalau ada vitamin D. Jadi vitamin harus D beriringan ya dok ya? harus ada. Justru dibilang tiap hari loh. Kalau super vitamin D dari kan sekarang baik ini dok ya, suplemen vitamin D itu macam-macam kan ya. Kalau itu oke nggak dok untuk boleh-boleh aja. Jadi gini, sebaiknya minimal sekali seumur hidup kita periksalah kadar vitamin D kita gitu. Ya, periksa darah itu biasanya. Periksalah kalau dia di bawah 30, wajiblah kita makan. Ya, atau mau suplemen dulu, kalau ada duitnya periksa lagi bulan depan misalnya, tapi kan royal. Jadi sebaiknya kalau ketika kita sudah tahu misalnya 18 itu sudah sangat bawah, jadi kita harus minum suplemen, boleh juga. Tapi dari sehari-hari kita bisa juga dapat vitamin D. Ikan tadi, jadi ikan tadi itu bisa sekali tembak dapat kalsiumnya, dapat vitamin D, dapat proteinnya. Jadi ke otot dan tulangnya bagus gitu. Jadi ya rajin-rajin makan ikan. Kita kaya ikan ya di Indonesia. Banyak yang di pasar ya. Jadi bener, iya. Bangun pagi subuh langsung ke pasar, ikan masih banyak biasanya. Seger-seger, ya. betul. Kalau udah siang biasa udah habis itu. Bener sekali. Nah, kembali ke tema kita hari ini kan jalan kaki cegah tulang rapuh. Berarti salah satu langkah pencegahan yang paling simpel banget adalah jalan kaki ini. Iya, betul. Jalan kaki itu memang simpel. Hanya saja ketika Anda berjalan,
tangan Anda tidak sampai kan ke lantai, tidak sampai kan ke Iya. jalan, Ah. kita tergantung kan. Ah. Nah, jadi untuk itu, untuk bagian tangan tentu diperlukan juga latihan kekuatan, latihan beban Oke. dengan menggunakan beban luar, sehingga manfaatnya pada seluruh tubuh. Kalau jalan saja tentu pada hip. Jadi ada 3 yang gampang patah karena osteoporosis. Oh. Pergelangan tangan, Heeh. ada tulang 2 di sini, ada radius, ada ulna. Yang radius ini di bagian distal paling ujung, jadi dia panjangnya dari sini ke sini. Itu yang gampang patah karena osteoporosis. Rongganya lebih banyak dari yang padat. Demikian juga dari pangkal paha. Kemudian juga tulang belakang bagian lumbal, bagian pinggang. Nah, itulah yang gampang patah karena osteoporosis. Sehingga memang jalan sederhana. Orang yang nggak mau apa-apa hanya mau jalan, monggo silakan. Ya, tetapi kita harus kuatkan juga tangannya karena orang jatuh dengan percepatan, dia akan jatuh terengser demikian. Tahan dulu ya. Ini yang gampang Iya, patah. kena. Iya. Atau nggak jatuh ke belakang, dia nahannya Iya. kayak ini kan. Seringnya demikian. Iya. Jadi itu yang sering patah. Apalagi kalau di osteoporosis, pasti patahnya di daerah tadi, radius tadi, gitu ya, daerah pergelangan tangan namanya. Nah, kemudian tentunya harus disiasati juga dengan latihan-latihan tadi. Bisa dumbbell, bisa kalau belum punya dumbbell, ya botol minuman untuk latihan-latihan kekuatan di daerah pergelangan tangan. Kalau di lumbal kita bisa lakukan ekstensi punggung untuk upper back-nya, yang di lumbal kita harus di matras. Jadi dapat sasaran ototnya dan tulangnya di sana untuk menguatkan tulang-tulang di sana. Jadi telungkup, kemudian tinggal back up exercise, dadanya dinaikkan, itu sampai sasarannya di tulang lumbal. Oh gitu. Berarti kayak gini nggak sih dok yang satu? Ya, betul. Kita boleh di sini, ya. Boleh juga kita lakukan supaya stay gini. Ini telungkup nih ceritanya saya. Tinggal saya naikkan dada saya, maka tulang pinggangnya atau daerah lumbal istilahnya, tulang belakang itu panjang ya. Nah, di daerah pinggang, tulang lumbal namanya, itu mendapat manfaat beban mekanis sehingga dia bisa menjadi padat dan tulang. Itu penelitian-penelitian kami. Di luar negeri banyak penelitian. Di Indonesia kami di Perwatusi, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia dan Perosi sudah melakukan penelitian tentang ini. Jadi ya tidak usah diragukan ya, latihan fisik itu memang sangat baik untuk kepadatan dan kekuatan tulang itu sendiri. Berarti itu kayak ini dok ya, kayak kobra nggak sih dok? Ya, itu kobra kita kan tahan. Iya. Itu berarti fleksibilitas atau stretching. Kalau ini diulang-ulang, itulah latihan kekuatan. 1, 2, gitu ya? Gini, jadi kita naikkan dadanya ya. Ini kan telungkup ya ceritanya. Ya, telungkup, ya naiklah 8 kali dulu. Kalau sudah biasa 10 kali dan lain-lain. Dan kita sudah bikin senamnya juga yang untuk lansia. Karena gerakan-gerakan ini ternyata seperti saya melakukan ekstensi punggung seperti ini. Nah, ini sangat menguatkan upper back. Ketika upper back kuat, kemudian kita latih lagi lower back, itu lebih aman dan nyaman. Jadi orang yang fragil sekalipun, latihan yang demikian ini sangat baik. Mengekstensikan punggung kita. Bukan kita selalu mengambil sesuatu dengan menekukkan tulang punggung kita, itu berbahaya. Bahkan bisa kalau dia sudah patah, yang kita nggak pernah sadari kan, nggak sakit soalnya. Nah, dia akan compression tulang belakangnya dan itu akan patah-patah tulangnya. Jadi kita harus latihan kekuatan, untuk panggul juga demikian, bisa mengalami patah tulang takutnya ya, demikian ya. Kita cegah deh pokoknya gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalkan kayak olahraga yoga gitu juga bagus nggak sih dok? Yoga itu bagian dari fleksibilitas lebih banyak dan mind. Ya. Jadi dia melakukan fleksibilitas pada seluruh otot-ototnya, tulangnya, otot-otot dan sendi. Biasanya kalau fleksibilitas. Kalau ini otot sama tulangnya yang kita kuatkan. Tadi berarti kalau jalan nih ditambahin pakai dumbbell, berarti apakah dia boleh.
jalan itu Boleh. ada pegangannya itu nggak sih, Iya, Dok? asal kuat ya. Ah, Kalau ah, pemula jangan dulu ah, ah, dilakukan. ah. Jadi setelah jalan kuat, kemudian pakai botol minuman aja dulu. Oh, Baru nanti pakai dumbbell setengah kilo, ah, 1 kilo. Setelah dia sudah rasa nyaman, baru tambah. hmm. Jangan belum nyaman, udah nambah kilonya bahaya. Berarti Mm-mm. kalau pas lagi jalan tuh tangannya tuh nggak dibawa, Dok ya? Tangannya tuh gini. Ya, jadi sebenarnya teknik melangkah juga itu Ah, diatur. oke. Jadi tidak ada lagi yang melangkah yang begini, nggak boleh. Gini. Kan ada kan yang kayak dulu kan Ah, gini, terus dihentak kakinya, itu nggak boleh oh, dengan beberapa waktu. Jadi tetap jalan lurus, ini ah, boleh demikian, boleh ah, badan harus tegak, badan itu tegak. paling penting. Mm, Ya, jalan seperti biasa. jalan Jadi seperti kalau disebut-sebut sih, kalau yang saya baca-baca, melangkah 10.000 langkah, udah pernah dengar ya, mm, itu memang membugarkan jantung parunya. Bagaimana dengan tulangnya atau ototnya? Tentu diperkuat bagian yang mm, lower, mm, mm, ya, bagian hip yang gampang patah tadi, tapi mm. dikuatkan, tetapi tidak pada lengan. Jadi Mm. lengan itu harus menggunakan dumbbell. Khusus sebenarnya latihannya, lebih Oke. bagus itu. Oke, baik. Nah, ini kan ada beberapa orang yang mungkin kalau ngomongin soal jalan, Dok ya, biasanya sih Mm-mm. para pekerja nih kan berdalih bahwa saya setiap hari jalan tuh Mm-mm. ke stasiun lah, ke Mm. halte Ke lah, mall gitu ya. di mall kita juga jalan, itu bukan sehat gitu kan. Nah, coba Dok diberikan pencerahan Ya, untuk yang ngomong kayak yang suka ngomong kayak gini, karena teman-teman saya sering banget Dok kayak siap. gitu, Dok. Jadi memang sering disalahartikan. Jadi Mm-mm. kita harus membelah bahwa aktivitas fisik berbeda dengan latihan fisik, Ya, berbeda dengan olahraga. ya. Jadi aktivitas fisik semua kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, saya mengangkat handphone, ini aktivitas fisik. Mm. Saya melangkah, saya jalan-jalan di mall, itu semua aktivitas fisik. Ya. Bagaimana dengan latihan fisik? Itu harus terencana, terukur, dan memang harus kita mesti mengetahui kalau bisa dengan denyut nadi kita. Hmm. Ya, harus ditentukan atau dengan yang paling gampang, Hmm. talking test, tes berbicara. Oh. Kalau kita masih bisa berbicara, tentu itu di intensitas sedang. Mm-mm. Tapi kalau kita masih bisa bernyanyi, itu intensitasnya lambat atau intensitasnya ringan. Sehingga kita lebih menganjurkan di intensitas sedang. Karena apa? Ternyata ada pembuktian dari G-shape dalam bentuk J, Mm-mm. ketika kita di intensitas sedang, maka kualitas kita lebih baik. Apanya yang kualitasnya baik? Ternyata menambah imunitas kita. Nah, itu terbitnya ketika memang COVID ya. Mm-mm. COVID kan orang nggak boleh di luar, Mm-mm. harus dalam rumah. Gimana nih caranya untuk supaya orang mau bergerak? Ya, tentu kita di intensitas sedang saja. Kalau intensitas tinggi, biarlah itu porsinya atlet. Oke? Karena apa? Ternyata intensitas tinggi itu ternyata tidak membuat imun lebih baik. Apalagi kalau bukan atlet. Karena atlet itu memang udah diciptakan nutrisinya cukup. Tidurnya harus sebelum jam 10, kan gitu ya. Ya, ya, Jadi ya. itu oke, silakan. Apakah kita orang awam bisa begitu? Ya monggo. Oh, ya. Tapi kalau saya menganjurkan bagi pemula, mungkin yang sudah biasa, masyarakat kita berolahraga, di intensitas sedang cukup, karena juga menambah imunitas kok, gitu. Oke, baik. Wah, itu menarik ya. Healthies ya mengenai pembahasan kita. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Subagja 234. Dok, kalau kita melatih untuk memperbesar otot, apakah otomatis tulang akan menjadi kuat juga? Iya, jadi tadi kan saya sebutkan bahwa otot itu melekat pada tulang. Ketika otot kita gerakkan, otomatis tulangnya akan kuat juga. Untuk besar tidaknya, biasanya itu laki karena hormonnya beda dengan perempuan ya. Jadi kalau hormon perempuan tidak akan dia membuat metekel kecuali memang dia minum sesuatu. Ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi bukan karena kita mau tekel begitu sehingga itu bagus juga, tidak. Tapi ketika tadi pertanyaannya, kalau kita ingin memperbesar otot, apakah otomatis tulangnya akan menjadi kuat juga? Harusnya iya. Tapi kadang-kadang memang itulah salah sesuatu, dimakanlah protein yang banyak ya sampai
ginjalnya bermasalah. Jadi itu harus hati-hati. Jadi harus bertahap. Kalau dibilang tulangnya menjadi kuat, yes, kalau latihan kekuatan. Iya, memang harus seimbang dok ya. Jadi kayak nggak mau protein ya Iya, semuanya. Karena orang kan mikirnya kan kayak betul. gitu dok Iya, ya. kita kan mesti makan yang ini ya, apa yang seimbang ya, gizi seimbang. Kalau memang atlet, memang sudah diatur lah itu gitu. Oke, baik ya. Jadi semoga terjawab nih dari Mas Bagja 2, 3, Kak Subagja ya. 4. Oke, nah ini tadi masih terkait soal latihan fisik dok ini untuk pencegahan osteoporosis nih. Baik. Berarti tadi jalan kaki menggunakan dumbbell, kemudian apakah ada program-program latihan fisik lainnya dok ya untuk Ada. pencegahan dari osteoporosis ini? Ada, tapi mungkin saya klarifikasi tadi. Anda jalan dengan dumbbell, hanya otot ini saja, sedangkan deltoidnya nggak dapat. Oh. Nah, kalau bisa semua otot kan kuat. Ya. Nah, deltoid, lateral, deltoid yang anterior, kemudian per back bisa juga lakukan begitu. Jadi kalau jalan kan itu saja yang di bawah ya. Kemudian pertanyaan tadi apa ya? Untuk apa program Oh untuk ya, latihan fisik jadi lainnya program kita memang ada. Kalau tadi untuk anak-anak remaja, dewasa muda, itu kita menggunakan osteodance. Dan ada satu lagi, senam pencegahan osteoporosis. Dan ini sudah diteliti. Jadi di dalam komponen senam itu kan, senam itu kan unik ya. Kalau jalan jalan saja. Kalau senam unik. Artinya dia di tipe 2. Tipe 2 aerobik. Jadi aerobik ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau senam yang kami ciptakan di tipe 2 aerobik. Apa kelebihannya? Skillnya ada. Kalau jalan nggak ada skill, jalan aja lurus. Sepeda juga enggak. Tapi kalau senam, dia punya skill. Mendengar musik. Mengeksekusinya dengan tangan ke kanan, kaki ke kiri. Sangat skill. Otaknya juga diatur. Nah, kemudian tentunya di dalam senam yang kami ciptakan itu, senam pencegahan osteoporosis, ada 3 komponen yang sangat baik untuk semua orang. Health related fitness. Jadi kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Aerobik atau ketahanan jantung paru di senam itu ada. Kemudian latihan kekuatan dengan menggunakan dumbbell ada di senam itu. Satu lagi latihan fleksibilitas. Latihan fleksibilitas ini untuk kelenturan sendi sama otot. Jadi ketiga ini digabung di dalam senam. Senamnya itu tidak langsung yang kenceng, tetapi ada pemanasannya yang terdiri dari aerobik intensitas ringan dulu, kemudian flexibility atau stretching, masuk ke inti. Nah, inti itu latihan aerobiknya intensitasnya sedang, kemudian latihan kekuatan. Dan diakhiri dengan pendinginan. Pendinginannya aerobik lagi, intensitasnya ringan, kemudian fleksibilitas. Nah, beda dengan senam osteoporosis yang kami sudah desain juga. Itu boleh hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Silakan mampir di Perwatusi Pusat ya. Baik di Zoom ataupun di YouTube kita. Nah, itu kita desain tambah satu lagi, latihan keseimbangan. Karena tadi kan sudah disebut di pertama, bahwa lansia gampang jatuh. Jadi selain kita kuatkan, kita berikan latihan-latihan yang merangsang neuromuscular junction-nya. Jadi ada latihan keseimbangannya gitu. Kalau latihan keseimbangan tuh kayak gimana dok? Kalau latihan keseimbangannya itu kalau di tentang senam kita dimodifikasi sama instrukturnya. Boleh juga misalnya berdiri, mengangkat satu kaki, hanya 1 detik juga boleh. Atau menggeser badannya misalnya ke sebelah, memindahkan pusat gravitasi ke sebelah. Tapi nggak jatuh. Gini dok ya? Satu aja tangannya ke kanan. Kakinya diangkat? Boleh kalau sudah kuat. Berarti Nah, kaki itu yang diangkat selalu gini. ada aba-abanya. Kemudian ke kiri boleh, ke depan juga boleh. Kalau yang sudah kuat silakan diangkat kakinya yang belakang. Kalau tidak usah. Atau mungkin bukan paling sederhana, agak ribet ini. Berjalan di satu garis lurus. Begini kakinya, kemudian demikian. Tumit bertemu dengan jari-jari. Tumit bertemu jari. Kayak catwalk tuh ya? Yes. Jadi
itu untuk latihan keseimbangan. Bagus juga diangkat kakinya gitu. Dengan kebiasaan diulang-ulang setiap berlatih, tentu kita berharap keseimbangannya semakin bagus. Karena dikombinasikan tadi dengan latihan kekuatan, ya kan, untuk kaki juga gitu. Oke, baik. Wah, itu menarik ya. Jadi, tapi berarti bisa diakses di YouTube Bisa di Perwatusi? YouTube Perwatusi Pusat Hah? atau mungkin Zoom ya. Zoom. Ah. Oke, baik. Silakan tuh Healthies kalau berminat tuh ya, ikut senamnya tuh lewat YouTube-nya Perwatusi atau lewat Zoom. Iya, Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Selasa. Jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Wah, tuh bisa tuh sebelum kantor tuh, Iya, ya kan ya? ada komunitasnya. Di kantor juga rame-rame. Oke. Jadi beberapa komunitas seperti di Malang, di Bogor, mereka itu kumpul nih 5 orang. Punya satu ini Zoom, tulis namanya, diketiknya gitu kan. Kita sapa dia. Iya, Karena lansia itu perlu juga sapa menyapa. Oh iya. Nah, seperti di Malang itu 15 orang satu tempat gitu. Lansia semua itu? Iya, lansia semua. Dan pernah ada, mereka kan ada sekolah lansia sekarang. Jadi ada programnya dengan bergabung dengan Senam Perwatusi sekali sebulan atau dua bulan sekali. Nah, itu sampai 50 orang. Waduh, nyapanya itu susah loh, 50 orang. Tapi saya senang dan bahagia. Begitu di Perwatusi. Iya, ya. Selain senamnya dapat, happy-nya juga happy ada. juga dapat, Iya. sosial dapat. Wah, betul. Itu penting banget untuk menjaga kesehatan. Bukan cuma tulang doang yang dapat ya. Benar. Kesehatan lainnya juga dapat nih, kesehatan mental terutama. Iya, jantung parunya juga jadi bagus karena kita pakai aerobik kok ya. Kadang-kadang lansia kita paparkan dengan lagu-lagu rock and roll misalnya, ya gitu ya. Jadi ada variasinya. Kadang dangdut juga gitu sih. Iya, Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi dari Rahma kali ini. Tuh, kalau udah osteo, apa bisa sembuh normal seperti sedia kala? Silakan, Dok. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Ibu atau Bapak Rama ini. Ketika kita sudah ditentukan osteoporosis, tentu dengan gold standar, bone mineral density, bukan dengan USG kalkanel yang di mall-mall itu. Itu sebagai screening. Bagus juga ada untuk screening. Ketika kita sudah mencapai misalnya minus 2,5 harus dirujuk untuk pemeriksaan bone densitometry. Nah, kalau misalnya sudah minus 2,6 dinyatakan osteoporosis, apakah bisa sembuh? Yang saya alami dengan praktek itu bisa lebih kuat tulangnya, dan setelah di bone mineral density dia itu lebih turun minusnya. Ngerti nggak? Dia mengarah ke positif. Karena kita harus latih kan, bukan hanya makan obat saja. Jadi bertambah kuat tulangnya, berarti dengan alat tadi dia bisa tebal tulangnya, kan makin bagus alatnya. Jadi ada beberapa yang kembali ke normal karena tidak sampai osteoporosis berat. Kalau osteoporosis berat dengan fraktur atau patah tulang memang agak sulit. Tetapi pencegahan fraktur berulang atau patah berulang sangat bagus pada orang osteoporosis. Jadi nggak bisa, tetapi tidak bisa jadi normal seperti anak muda lagi, gitu ya jawabannya. Oke, baik. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya dari Pak atau Bapak atau Ibu Rama. Ini sama dengan nama saya, bisa perempuan, bisa laki-laki ya, adik. Kompak kita. Oke, baik. Nah, Dok, di Hari Osteoporosis Sedunia tahun 2024 ini kira-kira pesan apa yang diangkat dari Hari Osteoporosis Sedunia ini, Dok? Kalau saya sih dari bidang saya, sport medicine atau kedokteran olahraga, bergeraklah supaya sehat. Move for health. Sangat bermanfaat. Jadi move for health itu bukan untuk tulang saja. Dia dapat macam-macam. Untuk jantung parunya juga bagus, sendinya juga bagus. Jadi bergerak itu sehat. Kalau dari saya sih itu ya. Kalau di IOF kan kita atasannya kita itu IOF International Osteoporosis Foundation. Bagaimana mengatakan no to fragile bones. Jadi untuk yang rapuh-rapuh itu kita say no lah gitu ya. Jadi ceritanya gitu. Jadi harus kuat tulangnya. Dan itu dilakukan dari usia muda, Dok, ya? Iya, bukan langsung ujung-ujungnya osteoporosisnya punya lansia, no. Semua harus mempunyai
tekad untuk menjadi punya tulang yang sehat. Oke, baik. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana dok? Kalau dokter melihat bagaimana pasien-pasien osteoporosis ini untuk apa penyebabnya atau dan juga bagaimana mereka menangani osteoporosis ini sendiri? Iya, kalau pasien-pasien saya tentunya ya, kalau saya mau Mm-mm. kiblatnya ke tempat pasien dokter lain, Ya, saya nggak bisa ya. sebutkan. Jadi kalau di pasien-pasien saya, kita selalu berkomunikasi, dok, kemarin saya sudah periksa, apalagi waktu masa COVID kan itu tidak boleh bertemu kan sama Ya. orangnya, kecuali emergency. Jadi saya selalu menyampaikan gerakan-gerakan kalau misalnya dominan dia yang osteoporosisnya pada tulang lumbalnya, saya sebutkan ibu harus latihan ini. Saya akan kirim gambar GIF kepadanya untuk lebih aware dia kalau dikasih gambar gerak dia lebih senang untuk penguatannya. Nah itu jadi kalau komunitas kami sudah aware banget menurut saya ya karena mereka tidak sanggup menghubungi saya gitu sehingga kami seperti keluarga di Perwatusi ini perkumpulan warga tulang sehat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Anita Anas Erol Hutagalung. Jadi seperti keluarga benar. Jadi kami punya gathering juga. Tiap tahun kami ada gatheringnya dan seperti kemarin kami numplek semuanya yang remaja, yang dewasa muda, yang lansia semua ada di Senayan GBK kemarin. Ya, kami merayakan puncak Hari Osteoporosis Nasional. Gitu. Jadi itu aja pesannya. Maulah bergerak, jangan males Iya, gerak. iya betul sekali ya. Bergerak itu sebenarnya kan simple ya. Badan Yes. kita memang diciptakan untuk bergerak, bukan untuk Iya, didiemin betul. gitu. Kita diciptakan untuk bergerak. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Farida, tapi ini mengulang nih dokter penjelasan dokter yang tadi terkait gejala awal dari osteoporosis. Karena kan tadi kan dokter sempat bilang ya bahwa osteoporosis ini kan Silent disease. disease. Gitu. Ya, mungkin ada gejala lain seperti bukan gejala ya namanya kalau diperiksa apalagi yang sudah menopause tinggi badan itu berkurang dalam 1 bulan bisa 2 sampai 3 cm. Jadi jangan berat badannya saja yang ditimbang ya. Yeah. Jadi tinggi badannya diukur dengan timbangan ya dengan pengukur yang sama. Ya, dengan pengukur yang sama kita bikin di rumah bisa buat pakai meteran, kita tandai, kemudian kita harus berdiri membelakangi dinding. Membelakangi dinding, kaki kita, tumit kita harus nempel di dinding, kemudian badan kita tidak boleh dongak, tidak boleh menunduk, tetapi ininya sejajar. Kalau perlu pakai kertas seperti ini, dibuat demikian. Baru diukur nanti kepalanya, kalau begini, berapa sentimeter. Tiap bulan silakan lakukan. Kalau sudah terjadi fraktur, yang kita nggak rasakan kadang-kadang ya, atau sudah memendek gitu ya, itu akan berkurang 2-3 cm per bulannya. Jadi itu kita harus warning, kok makin pendek, terus dia makin begini, munduk ya. Untuk itu saya lihat tadi, Audi selalu tegakkan. Itu sangat bagus, nice to performance kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu dari ukuran tinggi badan juga bisa dicurigai lah terhadap ini ya gejalanya awalnya. Gejalanya udah saya bilang tidak ada nyeri. Kalau nyeri mungkin osteoartritis ya pada sendi. Kalau tidak nyeri kemudian kita menduga-duga itu osteoporosis nggak bisa. Harus di bone mineral density pemeriksaannya. Nah satu lagi mungkin karena kita makin menjadi pendek. Kemudian atau tulang belakangnya sudah nyeri menyeluruh, bukan di satu ruas, tapi menyeluruh, mungkin sudah ada patah tulang yang kecil-kecil. Jadi karena tulang kita kan panjang ya, dari leher sampai ke tulang ekor, mungkin satu bagian ruasnya yang sudah mulai compression, nah itu yang bisa menyebabkan juga bisa gejalanya jadi memendek kita gitu kira-kira. Atau mungkin dalam pemeriksaan dia batuk berulang, kemudian difoto ternyata sudah keropos tulangnya. Nah, itu juga gejala yang harus cepat disiasati. Jadi kalau gejalanya sakit enggak, ngilu juga enggak gitu kira-kira. Oke, baik. Ya. Baik, semoga terjawab ya untuk ke Farida atas Farida pertanyaannya. ya.
Baik, Dokter Ade, kita sudah cukup panjang nih Oh ngobrol ya ya, mengenai osteoporosis nih. Dan sekarang untuk menutup pembicaraan kita pada podcast episode kali ini, boleh Dokter Ade menyampaikan pesan-pesan saya kepada healthy semuanya menyaksikan secara iya. langsung. Pesannya nggak panjang-panjang bahwa osteoporosis itu bukan pada sendi ya, pada tulang. Sehingga tulang jadi tipis, rapuh, dan berisiko patah. Ada intervensinya yang gampang kita lakukan dengan latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur. Latihan fisik itu apa? Yang dominan adalah untuk latihan kekuatan agar tulangnya padat dan kuat. Sekali lagi, move for health, bergeraklah untuk sehat. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ade. Sama-sama. Pesan-pesan sehatnya satu lagi nih Dok ya, untuk Oh, ada satu pertanyaan ada yang baru ya. muncul. Rivin 101, kalau vitamin D3 dan K2 itu bagaimana Dok? Fungsi K2 itu apa ya Dok? Ya, kemarin juga di webinar dari Kemenkes ya tentang topik osteoporosis ini, vitamin K itu sangat bagus sekali ya untuk tulang. Hanya saja memang tidak seperti vitamin D yang gampang di lower anunya, range-nya gitu. Jadi K2 itu boleh juga sekaligus dengan vitamin D dia dapat itu tadi memasukkan kalsium tadi masuk ke dalam tulang. Bagus sekali. Pengetahuannya tinggi nih Ibu Rivin. Keren. Oke, baik. Semoga terjawab ya. Baik. Ya. Dokter Ade, terima kasih nih tidak terasa kita Sama. sudah ngobrol banyak banget ya mengenai osteoporosis yang Ya. dimana pencegahannya itu mulai dari usia yang sangat dini ya, bukan nunggu jadi lansia dulu. Ya. Jadi buat healthies yang usianya mungkin seusia saya ya, awal 30-an, boleh nih langsung kalau sering mager, kebanyakan kerja, ayo kita bergerak. Bisa tuh ya, kalau weekend lari pagi pas lagi ada mataharinya. Jadi larinya dapat, mataharinya dapat. Jangan lupa untuk makan makanan yang penuh dengan kalsium dan juga vitamin D seperti ikan-ikanan, susu, dan juga sayur hijau, ya kacang-kacangan, ya itu perlu rutin nih untuk dimasukin ke dalam menu makanan kita. Yes. Terima kasih Dokter Ade sekali lagi Sama-sama, sudah Udi. hadir ya. Ya. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Dokter Ade, dapat banyak banget insight baru nih mengenai osteoporosis. Ya, Baik. semoga Dokter Ade sehat selalu ya. Terima kasih. Semoga kita Sehat bisa juga, berbincang Udi. kembali. Ya. Ya. Baik, Healthies, itu dia episode Kementerian Kesehatan Podcast kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan juga jangan lupa untuk kamu yang suka video ini langsung aja klik like-nya, terus tulis kolom komentar mengenai osteoporosis atau mungkin cerita-cerita ya mengenai pencegahan osteoporosis gimana, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kementerian Kesehatan, nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi saat kita upload episode terbaru dari Kemenkes. Dan jangan lupa untuk share video ini nih terutama ke grup-grup yang kamu punya. WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, Twitter, Instagram, semuanya di-share ya. Daripada share hoax, mendingan share Kementerian Kesehatan Podcast, ya kan? Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Dr. Mantio, bersama dengan Dr. Ade. Saya ucapkan salam sehat.